segala usaha seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Aduh, tadi bener lagi. Oke, next. Iya guys, aku mau interview dulu ya. Halo, dengan siapa? Dengan Cynthia, Pak. Oh, dengan Cynthia, boleh dilihat? Iya, silakan. Oke. Kamu emang sering bikin konten dimanapun berada ya? Iya, saya konten kreator. Oh, oke. Memang kebetulan saya ada lowongan sebagai konten kreator. Kalau boleh tahu, memang saat ini kamu aktif di sosial media apa ya? Saya sih banyak ya, Pak. Oh, sombong ya ini anaknya. Apa aja? Igoy. Oh, Igoy itu apa Igoy ya? Itu Instagram ya, Pak. Oh, istilah apa itu Igoy? Igoy itu bahasa sekarang gitu sih, Pak. Oh, Igoy, bahasa baik. Konten kreator Igoy. Oke, and then? Tok-tok. Oh, juga. tok-tok. Sudah lama di konten kreator. Emang kamu sehari bikin konten berapa banyak sampai kamu jadi konten kreator gitu? Saya dulu sih sehari bisa 3 kali, Pak, bikin konten. Oh, sehari 3 kali? Kayak makan. Emang followers kamu berapa sih? Kayak banyak aja. Berapa followers kamu? Follower saya sudah 1,4 juta di Igoy, Pak. Di Igoy? Di Igoy. Kalau di TikTok? Di TokTok 1,5. Oh, pantas sombong ya. Oke, bagus. Ini namanya Cigap ya, benar? Ciga. Asli Medan. Medan, Horas. Ini kamu sebenarnya kalau nanti pindah ke Jakarta bisa kalau kerja sebagai konten creator atau gimana? Ya, saya jiwa merantaunya sangat kuat sekali dan pejuang, jadi saya bisa, Pak, siap ditempatkan di mana saja. Emang kalau boleh tahu kamu tuh sebenarnya tuh suka bikin konten apa sih di sosial media? Karena kan kita lihat kayaknya kebanyakan kalau cewek-cewek bikinnya konten makeup, konten skincare, selfie cantik. Kamu kontennya seperti apa? Saya juga bikin gitu sih, Pak, tapi saya fokus bernyanyi. Oh, bernyanyi. Sejak kapan kamu nyanyi memang kalau boleh tahu? Saya nyanyi tuh kebetulan karena keluarga saya Batak, jadi suka nyanyi dari kecil. Dari kecil udah suka nyanyi. Betul. Tapi kamu ingat nggak lagu pertama yang kamu viral ataupun FYP lah ketika kamu bikin konten, ketika kamu nge-coverin lagu apa? Waktu itu lagu di Instagram itu Payung Teduh. Payung Teduh yang judulnya? Yang sedang dalam pelukan. Oh, waduh. Ya. Boleh sedikit dinyanyiin nggak lagunya? Tak terasa gelap pun jatuh di ujung malam menuju pagi yang nana. Sudah agak lupa, Pak. Nice, Cigap. Welcome to Intercom. Cigap, aku mau nanya, sebenarnya kamu tuh sejauh apa sih yakin kalau oke deh kayaknya pekerjaan aku bakalan jadi seorang penyanyi nantinya? Aku suka nyanyi, suka konser. Jadi kayak aku merasa ini salah satu yang Tuhan kasih buat aku dan keluarga dan lingkungan sekitar aku ngedukung. Jadi saat itu aku sangat cinta sekali. Siapa yang paling ngedukung dari bakat alami kamu? Akhirnya yaudah yuk kamu mendingan lanjutin deh jadi seorang penyanyi gitu. Yang paling dukung mama papa. Mama papa ya? Dari kecil memang kamu udah hobi ikutan kompetisi atau memang hanya nyanyi-nyanyi di keluarga, kayak acara keluarga kamu ikut nyanyi atau kayak gimana? Enggak sih, enggak pernah, Mbak. Malah ekstrakurikuler juga enggak, di sekolah enggak pernah yang nyanyi-nyanyi. Tapi dari kecil kalau ada kakak, abang nikah, nah aku nyanyi tuh di nikahannya, benar. Tapi kan biasanya kalau jadi seorang penyanyi itu kan intinya ya berani tampil gitu. Sedangkan kayaknya kalau karakter aku lihat gitu ya, kamu sendiri tuh kayaknya lumayan cukup introvert. Kamu bisa dibilang introvert, ambivert atau extrovert? Ambivert. Jadi dalam situasi kondisi tertentu bisa menyesuaikan ya? Iya, sebenarnya awalnya introvert parah sih. Cuma karena makin kesini tuntutan pekerjaan jadi harus bisa extrovert. Masa sih introvert dari kecil udah begini? Coba dijelasin. Ini pas kapan? Ini waktu kok dapat ya fotonya? Ini waktu SD kayaknya. Ini SD? Iya. Ini kamu sama siapa? Mama. Oh, sama mama. Ini waktu SD umur berapa kalau boleh tahu? Dari kecil aja kamu udah centil loh, Neng. Oh iya. Ini berarti dari SD. Ini juga masih SD? Masih SD. Masih ada webcam gitu waktu itu. Oh, pakai webcam? Iya. Oke, pertanyaan aku, start kamu mulai ataupun confident kayak nyanyi gitu. Itu pas dari SD atau gimana? Enggak sih, pas mulai terjun ke industri musik sih. Oh iya, itu kapan tuh? Itu pun kayak setelah aku rilis 1 single juga sih. Enggak langsung. Oh, enggak langsung? Iya.
Tapi yang membuat kamu akhirnya oke deh, aku coba deh rilis single itu bujukan siapa? Bujukan dari kakak sih, kakak sama mama papa juga. Waktu itu pertama kali memang ditemukan sama Anji. Pertama ke cover lagunya Manji, terus tiba-tiba Manji ke Medan, ditawarin untuk bikin lagu. Oke. Mulai kayak karena suatu kesempatan, jadi nggak mau disia-siain, ya udah diseriusin di situ. Alright, so aku mau tanya, single pertama kamu boleh diceritain nggak waktu itu? Itu 2019. Kayaknya 2019 ya? Iya. Berarti itu sebelum COVID dong ya? Oke, berarti saat itu kamu nyanyi terus udah mulai tour, maksudnya promo ke kota-kota atau gimana? Waktu itu setelah punya single itu Percaya Aku, puji Tuhan trending di YouTube, habis itu mulai keliling. Jujur lagu dari Percaya Aku itu sebenarnya kenapa kamu membuat oke lah Percaya Aku lah jadi perdana lah jadi single kamu? Yang pasti waktu itu lagunya kan Manji yang bikin, terus juga memang pada saat itu mantan aku posesif gitu ya. Zaman-zaman 2019 kan posesif gitu ya kan. Pacaran bertahun-tahun posesif. Jadi berangkat dari kisahku sendiri, akhirnya jadilah lagu Percaya Aku. Tapi kami udah putus. Dan dia udah nikah. Tersakiti atau enggak? Enggak, aku senang. Enggak. Berarti bersyukur ya? Bersyukur. Oke. Tapi dari seluruh lagu yang pernah kamu buat, project kamu gitu ya, yang sebenarnya yang kamu banget tuh lagu yang mana? Lagu yang baru rilis sih, karena kan aku nulis sendiri. Sekarang 3 lagu terakhir aku nulis sendiri. Judulnya Cerita Besar. Oke, ini kan dari semua ya. Kita nggak usah bahas yang cerita besar dulu. Yang dari keseluruhan yang kayak, aduh ini kayak aku banget gitu. Nikmati perjalanannya. Nikmati perjalanannya, why? Karena itu momen pertama aku nulis lagu. Dan emang rilisnya juga di hari ulang tahunku, jadi punya momen spesial gitu Kak. Kalau kamu kan nulis lagu gitu ya, itu tuh berdasarkan cerita sendiri atau berdasarkan kayak sometimes teman kayak cerita ke kamu, kayak juga gue mau curhat dong, kayak gue kesel banget sama cowok gue nih gitu, atau gue sebel banget sama pacar gue gitu. Itu biasa kayak gimana sih kalau proses kamu pembuatan lagu sebenarnya? Kalau Cynthia sih memang bikin lagu itu pertama-tama lebih ke ngomong ke diri sendiri dulu sih. Jadi emang refleks pengalaman Cynthia dulu, refleksi diri sendiri. Tapi ternyata kan kalau ngomongin lagu kehidupan kan sekarang lagi fokusnya ke lagu yang motivasi. Ternyata kan masalah orang sebenarnya di situ-situ aja nih kadang-kadang. Jadi kayak oh ternyata relate juga pas dengar cerita orang, ternyata mereka juga ngalamin. Jadi kayak semakin kuat untuk bikin lirik lagu tentang itu gitu. Tapi dari seluruh proses pembuatan lirik dan segala macam gitu ya, akhirnya aransemen dan musiknya kamu ciptakan sendiri juga atau enggak pada saat itu? Kalau aransemennya sih enggak, Cynthia yang bikin sih. Iya. Jadi pure kamu liriknya sesuai dengan cerita hidup kamu. Terus akhirnya aransemen ataupun musik dan segala macamnya dibantu sama orang lain. Iya, gitu. Musiknya sih masih Cynthia, cuman aransemen tuh sekarang lagi seringnya ngerjainnya bareng Kak Petra Siombing. Petra Siombing. Tapi dari seorang penyanyi terus menulis lirik gitu, ada message khusus gak sih dari seorang Cynthia gitu, kayak gue pengen banget ya orang tahu kalau Cynthia tuh seperti ini gitu. Di lagu yang mana kira-kira? Yang the real kamunya. Sometimes kamu kalau jadi seorang penyanyi kamu pengen telling the something communications kan? Kayak pengen kasih tahu ke followers lo kayak ini gue sebenarnya gini loh, lo harus tahu. Ambisius aja lah. Ambisius? Ya, ambisius. Jadi kalau aku tanya 3 kata sifatnya apa? Ambisius. Terus apa lagi? Ambisius. Beda sekali ya. Apa yang membuat kamu your ambition tuh apa? Aku nggak bilang ambisius itu ngejelek loh ya. It's a good for buat orang semangat bangun tidur terus reach the dream and then goals gitu ya. Apa ambisi kamu let's say this year deh tahun ini? Ambisi di tahun ini pasti pengen punya album. Oke. Ya pengen lebih banyak bikin karya lagi sih, nulis. Sekarang kan baru kan, masih 3. Oke. Dan ini dengar-dengar kamu juga lagi mempersiapkan sebuah single. Itu ya. Cerita sedikit dulu dong tentang cerita besar tuh apa? Ini whole package jadi cerita besar atau gimana? Iya juga sih cerita besar. Semuanya sebenarnya makin kesini kan, karena aku udah cukup lama di industri musik 6 tahun ya. Betul. Dan baru menulis itu memang di 2 tahun terakhir ini. Jadi cerita besar ini
kayak mau tadinya nyemangatin diri sendiri juga. Maksudnya apapun perjalanannya itu ternyata itu adalah cerita besar dari seorang Cynthia Gabriela gitu loh. Tapi kan orang lain juga pasti membutuhkan itu ya. Apalagi lirik lagunya ini sebenarnya buat orang yang overthinking. Kamu termasuk orang yang overthinking gak? Udah gak lagi. Udah gak lagi. Tapi sebelumnya lumayan juga overthinking. Lumayan. Oke. Jadi ceritanya tentang backgroundnya buat orang yang overthinking. Jadi aku pengen di lagu-laguku ini aku itu jadi teman cerita buat para pendengarku. Jadi walaupun mereka gak nonton aku manggung, aku tetap bisa memeluk mereka di dalam lagu-laguku. Nice. Jadi kalau kakak dengerin nanti masing-masing, mungkin dari nikmati perjalanannya, ambisius cerita besar itu ada inline benang merahnya. Iya, jadi emang lebih mau memotivasi sama menyemangatin pendengar Cynthia sih. Tapi dari seluruh perjalanan karir musik kamu lah ya selama 6 tahun gitu ya. Ada satu lagu yang pernah aku dengerin di TikTok dan lumayan cukup viral. Itu judulnya Nikmati Perjalanan. Kan kadang-kadang kalau kita dengerin lagu bisa, ini lagu pagi, lagu siang, lagu sore, lagu malam. Tapi once dengerin lagu Nikmati Perjalanan tuh kayaknya kita reset gitu. Kayak chill, adem gitu ya. Aku boleh dong dinyanyiin sedikit aja ref dari Nikmati Perjalanan dari Cigap. Boleh Pak. Oke, jangan dong. Ayo Cigap, monggo. Apapun yang kau cinta dan segala usaha pasti nanti kan berbunga di saat sudah waktunya. Bukan untuk menang kalah, tapi tentang bagaimana kau bangkit berkali-kalinya. Sebesar apapun hasilnya, nikmati perjalanannya. Aduh. Sopan ya, masuk ya. Dari lagu itu kita sadar bahwa setiap orang itu punya momennya. Betul. Setiap orang tuh punya waktunya, timingnya. Jadi mungkin kalau bukan rezekinya saat ini ya mungkin di lain waktu. Itu berarti message ataupun pesan yang pengen kamu sampaikan. Betul. Tapi dari seorang Cigap sendiri sebenarnya ada hal lain gak selain nyanyi? Mungkin orang, kan karena kamu aktif ya? Yeah. Padel iya, nge-gym iya, ini iya. Active women gitu. Yeah. Apa itu? Punya. Apa? Pengen punya lapangan tenis. Kenapa? Hobi banget main tenis atau gimana? Iya suka, aku lagi suka. Udah 2 tahun belajar tenis. Oke. Kayaknya pengen punya lapangan tenis. Day by day berarti kamu suka olahraga? Suka. Dan apa yang membuat kamu suka dengan olahraga? Apa memang dengan goals biar bentuk tubuh yang bagus? Atau memang ya udah biar stress relief aja atau gimana? Yang pasti nomor 1 sehat lah. Oh benar, sehat. Kedua kalau untuk performance pasti lebih seger. Juga olahraga itu menurut aku bikin kita bisa lebih fokus Kak. Oh ya? Ya kayaknya dia melatih kefokusan juga. Oke, nah tuh kita lihat ya. Ini apa tenis? Ini pilates. Tapi kamu lebih suka mana di antara seluruh olahraga yang kamu punya? Kamu lakukan gitu? Tenis. Berarti tenis, padahal kan panas loh, tapi kulit kamu tetap putih ya. Coba kamu kasih pesan ke followers cewek yang mungkin lagi nonton kamu tapi suka rebahan terus. Coba kasih pesan. Daripada ambisius rebahan, mending ambisius olahraga. Biar nggak langganan infus. Nggak langganan. Berarti kamu ini olahraga rutin like day by day? Atau seminggu sekali? Atau? Kalau di Medan, biasanya aku rutinin Kak. Tapi kalau di Jakarta kan, kan aku kan bolak-balik kan. Medan Jakarta. Kalau di Jakarta biasa kalau full kegiatannya ya di gym aja. Di apartemen aja. Tapi treadmill aja. Berarti kan kalau bisa dibilang kamu juga hobi traveling. Jalan-jalan. Suka. This year yang kira-kira kamu bakalan kemana? Aku pengen ke Raja Ampat. Oh iya sih, bagus ya. Ada satu lagi gak hal yang pengen banget kamu pelajari atau coba? Kan kalau aku lihat dari sini kayak kamu coba hal-hal baru banyak ya. Ini pengen dicoba, itu dicoba gitu. Tapi ada hal baru gak di tahun ini? Sekiranya kayaknya, wah gue bakalan lakuin nih atau bakal jalanin. Aku belum pernah naik gunung sih. Pernah sih naik gunung tapi belum pernah yang serius. Mudah-mudahan nanti di tahun ini bakalan bisa naik gunung ya. Amin. Tapi aku pengen balik lagi ke single terbaru kamu yang tadi kamu ceritain cerita besar. Boleh nggak kasih tahu harapannya apa dengan single yang baru ini? Harapannya pastinya semoga teman-teman yang
merasa sendirian, merasa kesepian, bisa ikut merasa dipeluk atau ditemani oleh lagu Cerita Besar. Karena liriknya memang ada lirik apa yang buat kau khawatir. Terus kapan terakhir kamu bisa duduk sama teman-teman tanpa harus pura-pura. Jadi kan sekarang kan emang kehidupannya kan lagi kayak gitulah, circle mengecil, overthinking. Mungkin ditanya kapan nikah, kapan punya ini, kapan ini. Jadi kayak lagu ini mau ngasih tahu kayak tenang aja sis. Mungkin kita coba Cigap suruh nyanyi kali ya. Boleh. Cuplikan sedikit aja single terbaru dari kamu. Buat yang overthinking, ini lagu buat kamu. Tenang, tenang, ingat hal kecil yang membuatmu tenang, tenang. Bayangkan ini hanya bagian dari cerita besarmu di waktunya. Ini kayaknya lagu mah untuk lagu soundtrack bagus sebenarnya ya. Amin. Bakal dimasukin jadi soundtrack sebuah film gak kira-kira? Mudah-mudahan doain aja. Doain aja ya. Oke, abis ini kita bakalan games challenge. Masuk buat Cigap. Ready? Ready, ready Pak, ready. Ready, oke. Ini adalah games challenge-nya adalah pernah atau nggak pernah. Ready? Ready. Segmen 4, pernah nggak pernah nyanyi pakai sisir depan kaca pas kecil dan pura-pura jadi penyanyi. Pernah atau nggak pernah? Nggak pernah. Jadi pakai apa? Nggak pakai sisir? Pakai gayung. Pakai gayung, kamar mandi. Oke, pernah atau nggak pernah? Lupa lirik di tengah manggung dan improvisasi seolah itu bagian dari lagu. Pernah. Pernah atau nggak pernah menangis waktu denger lagu sendiri karena terlalu kena sama isi liriknya? Pernah. Lagu yang apa? Semuanya, nikmati perjalanannya sih pertama Tapi kali. kayak aku kalau lihat kamu tipe-tipe penyanyi-penyanyi yang lagu melankolis ya. Tapi sebenarnya enggak sih. Berarti itu ada satu lagunya pernah ya. Oke, selanjutnya pernah atau nggak pernah stalk komentar netizen satu-satu buat tahu respon lagu yang baru dirilis. Pernah. Kalau kamu menanggapinya kalau untuk para haters yang bad itu gimana? Sometimes kayak oh yaudahlah gitu atau gimana? Iya sih, ya udahlah aja sih Kak. Paling kamu nggak terima tuh apa? Aku terima sih. Kayak jelek gitu-gitu. Udah biasa dulu kayak gitu. Jelek, bisa nggak nyanyinya biasa aja, nggak usah dibikin buat-buat gitu, kayak gitu. Oke. Dulu sering. Tapi ya udah, sejalannya waktu yang mana yang membangun diambil yang positif. Yang negatif ya udah anggap aja itu bikin jadi lebih viral. Bener. Oke, pernah atau nggak pernah nyoba genre musik yang totally beda cuma buat iseng? Pernah. Dangdut? Tapi dulu waktu cover ya. Dangdut pernah nggak? Cover, iya pernah. Cover Coba lagu dong, satu dangdut. lagu dong, lagu dangdut dong, ref. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cintaku padamu, ya sayang. Bagai cinta tanpa berlalu. Thank you so much for coming Terima in the kasih. song. Semoga sukses lagunya, singlenya, dan mimpi-mimpi kamu pokoknya di tahun ini juga terlaksana. Amin. Tadi apa, naik gunung, punya lapangan tenis, dan single terbaru di Cerita Besarnya juga sukses besar. Thank you so much for coming. Semoga kamu juga bisa masuk di perusahaan saya. Dan jangan lupa nanti selalu standby di WhatsApp. Mungkin nanti dari tim HR bakal hubungin kamu. Oke? So, terima kasih Cika. Terima kasih Pak. Ya.